Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Masta Namo Sidam Sekaring Bahan Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Dalam penyampaian aksara Jawa kali ini, saya ingin memperluas bahwa tidak sekedar hanya urusan spiritual, tidak ada hanya sekedar urusan pada ketuhanan, namun bagaimana memahami hakikat ini bisa dijadikan sebuah upaya di dalam menjalani hidup untuk menjadi lebih baik. Hari ini saya akan bahas aksoroto, tukul soko niat. Jadi saya katakan dari mana niat itu berasal? Dari badankah? Dari manusiakah? Dari unsur manusiakah? Nah, tukul soko niat ini sebenarnya karena ada yang tidak memiliki upaya niat yang baik. Sehingga Gusti Kang Maha Agung mengajarkan kita disuruh berangkat dari niat baik. Berarti ada yang tidak baik. Siapa yang tidak baik? Hati manusia, pikiran manusia, rasa lan rumongsone manungsa. Nah, jika kita tidak mampu mengendalikan 3 aspek itu, 4 aspek itu sendiri, maka yang terjadi tidak akan pernah ada kita melihat kemuliaan. Kita akan selalu terbawa dengan kesengsaraan. Setiap kumpul dengan kawan, saya kumpul kemarin dengan Pak Edward Dewaruci, Mas Wahyu, lalu dengan Lea, ada di Taman Bungkul, lalu juga dengan siapa lagi, wartawan itu ya, dan anak-anak. Semua yang dibicarakan hal-hal yang sebenarnya rutinitas terhadap apa yang dia ciptakan sendiri. Omong-omong iku, ngomong-ngomong iku ya seputar ya apa carane ngene, ya apa carane ngene, ya apa carane. Semua itu muncul dari pikirannya. Semua muncul dari rumongsone. Rumongso bisa, ora bisa rumongso. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa tukul soko niat itu karena ada yang namanya hati, pikiran, rasa lan rumongso gak pernah api, maka yang terjadi kita ini diberikan pemahaman, diberikan pengertian oleh Allah, oleh Gusti Kang Maha Suci. Tidak perlu kita juga ngomong masalah sekarang Indonesia terpapar dengan persoalan nasab. Ya ini persoalannya. Ketika dia hanya mempersoalkan hal yang sangat tidak substansi di dalam hidupnya, rebutan papan panggonan, tapi tidak pernah merebut Allah. Orang semuanya merebut kepuasan, tidak pernah merebut Allah. Allah seakan-akan bukan menjadi sebuah pilihan. Gusti Sang Hyang Widi ini tidak menjadi pilihan. Gak dipilih lah, bahasanya gak dipilih lah. Hanya sekedar kayaknya didatangi pada saat butuh. Allah didatangi pada saat butuh. Yang terjadi sekarang, rebutan menjadi takmir partai politik. Rebutan menjadi takmir partai politik. Ketika sudah jadi takmir partai politik, maka yang terjadi adalah bapak-bapak dan ibu-ibu di takmir itu dapat cuan. Bukan bisa mensejahterakan rakyat. Bukan berusaha untuk menolong orang-orang yang terpapar kemiskinan di pinggiran jalan karena jualan sampai malam. Yang jualan orang rendahan, yang ngobrak Satpol PP-nya orang rendahan, Linmasnya orang rendahan. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang ketika saya bawa kepada aspek-aspek hidup. Kenapa saya turun ke jalan, kenapa saya datang ke jalan? Mengingatkan secara hakikat koniku dilayani rakyat, ayo saiki dari rakyat untuk rakyat. Siapa yang tidak dari rakyat untuk rakyat? Ya hati kalian para pemimpin Indonesia. Hati kalian para wali kota, bupati.
hati kalian gubernur dan wakil gubernur, hati kalian pejabat pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruhnya. Tukul soko niat itu karena hati para pemimpin-pemimpin baik di tingkatan kota, di tingkatan kabupaten, di tingkatan gubernur provinsi, di tingkatan pusat, sampai ke RT RW tidak pernah berebut Sang Yang Widi, tidak pernah berebut Allah, tidak berebut dengan kemuliaan Allah, tapi berebut dengan kemuliaan ciptaannya manusia sendiri-sendiri, yaitu hawa nafsu, ya sifat-sifat manusia, ya sombong, subhat, takabur, riya, dengki, tamak, korupsi, nyolong, rampok, dengki, iri hati. Inilah yang kita inginkan di dalam cahaya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, pintu gerbang belajar tadi lewat pintu kesadaran. Karena banyak yang tidak sadar di tengah kesadaran. Ada yang tidak sadar di tengah ketidaksadaran. Moga-moga ini bermanfaat buat kita semuanya. Semua pemimpin kita doakan selamat, semua pemerintah kita semuanya ucapkan selamat, rakyat semuanya selamat, dalam proses pilkada ini juga selamat. Kalau semua ada yang tidak, ya kita ingatkan lagi, agar semua keselamatan untuk keselarasan dan kesejahteraan untuk anak cucu kita. Rahayu.